Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Fajriani Harnisa dengan NIM 007. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh edible coating berbahan dasar pati sagu tuni terhadap mutu buah apel selama penyimpanan. Latar belakang. Sebagai komoditas hortikultura, pada umumnya apel memiliki sifat mudah rusak karena pada saat dipanen buah ini masih mengalami proses respirasi. Penanganan pasca panen apel yang tidak tepat dapat mengakibatkan penurunan mutu buah, bentuk, susut bobot, serta menurunkan nilai gizi yang tinggi. Usaha pasca panen yang dapat dilakukan untuk memperlambat pematangan buah dan mempertahankan mutu buah adalah dengan cara memperlambat proses respirasi dan menangkap gas etilen yang terbentuk. Beberapa cara untuk mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan buah-buahan adalah dengan cara pendinginan dan penyimpanan pada kondisi atmosfer terkendali, serta pengemasan dengan plastik. Tetapi cara-cara tersebut memiliki kelemahan seperti pendinginan dan penyimpanan yang memerlukan biaya investasi yang tinggi, sedangkan pengemasan dengan plastik yang tidak tepat malah mengakibatkan kerusakan pada buah karena plastik tidak tahan panas dan mudah terjadi penguapan uap air di dalamnya. Cara yang tepat untuk menurunkan tingkat kerusakan apel adalah dengan menggunakan aplikasi edible coating. Edible coating dapat diterapkan dengan cara dikuas, penyemprotan, pencelupan, dan pencairan. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pati sagu tuni dalam pemanfaatan edible coating terhadap mutu buah apel. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan dosis glycerol dalam pembuatan edible coating terhadap mutu buah apel. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh pati sagu tuni dalam pemanfaatan edible coating terhadap mutu buah apel. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosis glycerol dalam pembuatan edible coating terhadap mutu buah apel. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada edible coating. Edible coating didefinisikan sebagai lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi produk atau diletakkan di antara produk. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan mekanis dengan mengurangi transmisi uap air, aroma, dan lemak dari bahan pangan yang dikemas. Edible coating dapat membentuk suatu pelindungan pada bahan pangan karena berperan sebagai barrier yang menjaga kelembapan, bersifat permeable terhadap gas-gas tertentu, dan dapat mengontrol migrasi komponen-komponen larutan air yang dapat menyebabkan perubahan komposisi nutrisi. Edible coating digunakan pada buah-buahan dan sayuran untuk mengurangi terjadinya kehilangan kelembapan, memperbaiki penampilan, sebagai barrier untuk pertukaran gas dari produk ke lingkungan atau sebaliknya, serta sebagai antifungal dan antimikroba. Yang kedua ada pati sagu tuni. Hidrolisis pati sagu merupakan hasil ekstraksi pada pati dari batang ampulur tanaman sagu. Sagu merupakan tumbuhan monokotil dari ordo Spadicoplorae, keluarga Palmae, dan genus Macrocelon. Di Indonesia, tanaman utama penghasilan pati sagu adalah Macrocelon yang tumbuh di lahan basah dan Aregan Microcarpa sagu baruk yang ditumbuh di lahan kering. Di Irian Jaya dan sebagai daerah Maluku, sagu merupakan bahan makanan pokok, sedangkan di provinsi lain sagu dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan bahan makanan. Yang selanjutnya adalah mutu buah selama penyimpanan. Penanganan pasca panen harus dilakukan secara tepat dan terkendali. Menurut Garjito dan Saifuddin, ada beberapa faktor di lingkungan eksternal yang perlu dikendalikan seperti suhu, kelembapan, konsentrasi, atmosfer, dan tahapan penanganan pasca panen yang tepat. Penanganan pasca panen yang tepat akan membuat mutu buah apel tetap memiliki kualitas sebagai buah segar. Tahapan penanganan pasca panen dimulai dari tahapan pemetikan hingga tahapan pengepakan atau packing yang ditujukan untuk para konsumen. Apel merupakan salah satu buah yang memerlukan kondisi dengan kelembapan yang tinggi, lingkungan penyimpanan yang ideal. Untuk buah apel memerlukan suhu yang berkisar antara 30-35 derajat atau setara dengan -1 sampai 1,6 Celcius dan kelembapan relatif 90 hingga 95%. Yang selanjutnya, hipotesisnya yaitu yang pertama, pengaruh edible coating berbasis pati sagu terhadap buah apel sangatlah efektif dikarenakan menurunkan aktivitas air pada permukaan bahan hingga kerusakan oleh mikroorganisme dapat dihindari karena terlindungi oleh lapisan edible film. Yang kedua, pengaruh perbedaan dosis glycerol dalam pembuatan edible coating terhadap mutu buah apel adalah untuk mempelajari efektivitas teknik lapisan edible packing dari keragenan atau gliserol.
Yang selanjutnya yaitu tata cara penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Lab Pascapanen, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selama 2 minggu. Untuk metode penelitiannya, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAL, rancangan acak lengkap, yang terdiri dari 2 perlakuan, yaitu konsentrasi edible dan suhu penyimpanan. Bahan dan alat penelitian yang digunakan yaitu bahan yang digunakan adalah buah apel yang sudah matang yang diperoleh dari Balai Benih Pertanian, pati sagutuni, gliserol, dan CMC. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis yaitu NaOH, Kl, iodium, indikator phenolphthalein, dan amilum. Alat yang digunakan untuk analisis antara lain timbangan analitik, refraktometer Atago, Erlenmeyer, pipet tetes, labu takar, pipet ukur, dan bioret dan statip. Untuk cara penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, mempersiapkan bahan. Yang kedua, pembuatan larutan edible coating. Yang ketiga, pengaplikasian edible coating pada buah apel. Untuk analisis data yang dianalisis dari setiap analisis kemudian ditabulasi dan selanjutnya dianalisis keragaman menggunakan RAL. Apabila terjadi perbedaan yang nyata atau sangat nyata, maka analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji Tukey. Untuk variabel pengamatan ada pengamatan dilakukan meliputi total asam, vitamin C, susus bobot, kekerasan, dan warna dinilai berdasarkan indikator kemasan. Untuk jadwal penelitiannya yaitu untuk persiapan lahan dilakukan pada minggu pertama, dan untuk pembuatan larutan edible coating sama pengaplikasian edible coating dilakukan pada minggu kedua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.